Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wattaba'a huda thumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk menjalankan kewajiban kita, amanah sesuai dengan apa yang diberikan kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya mampu untuk melaksanakan amanah demi amanah dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas kitab Syarah Manzumati Aqidatil Awam. Kemarin itu kita bahas kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Kitabnya Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, itu kitab tasawuf. Kalau sekarang ini kitab Aqidatul Awam, dari kitab Fathul Alam karya Syekh Hisham Kamil. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat dari penjelasan beliau dari Manzumah Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafa'ana Allah bi ulumil muallif wal musannif fid dharain amin. Ini kita masih bab muqaddimah, Bang. Ini muqaddimah kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Jadi penulisnya itu mengawali kitab ini dengan mengucapkan bismillah. Abda'u bismillahi. Aku memulai kitab ini, manzumah ini dengan mengucapkan bismillah. Fala budda likulli amrin hasanin an takuna bidayatuhu bismillahi ta'ala. Jadi setiap amalan-amalan baik harus diawali dengan bismillah. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Jadi setiap amalan tidak diawali dengan bismillah maka terputus. Apanya yang terputus? Keberkahannya terputus. Iqtidaan bi Fatihatil Kitabil Azizi wa ta'assiyan bi fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bismillah ini di awal setiap amalan baik itu bagian dari sunnah Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau kita buka mushaf, maka kita akan lihat yang pertama kali disebutkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian ayat di surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada di surah An-Naml. Disepakati bahwa Bismillah bagian dari surah An-Naml. Tapi apakah bismillah ini bagian dari Al-Fatihah? Para ulama tidak sepakat. Imam Syafi'i mengatakan bismillah bagian dari Al-Fatihah, maka harus dibaca jahar. Tapi mazhab yang lain bilang enggak, bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Enggak usah baca bismillah. Jadi langsung aja Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi enggak usah pakai bismillah. Mazhab yang lain lagi tengah-tengah. Yang ini bilang bismillah wajib, yang ini bilang nggak usah pakai bismillah. Ya udahlah kita pakai bismillah tapi pelan-pelan aja. Makanya mungkin bapak-bapak sering dengar juga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia masih baca bismillah tapi bismillahnya tidak dijaharkan, hanya disirkan. Bukan nggak dibaca tapi pelan-pelan. Kalau nggak dibaca, benar-benar nggak dibaca, Pak. Ini ada beberapa pandangan soal bismillah. Apakah bismillah ini bagian dari Al-Fatihah?
Perbedaan pendapat berikutnya dari kalangan para ulama, apakah bismillah ini bagian dari ayat setiap surat? Nah, jadi soal ini tidak sepakat. Yang disepakati oleh para ulama adalah bismillah bagian dari surah An-Naml. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kita beramal apapun awali dengan bismillah. Pakai sendal bismillah, masuk masjid bismillah, makan bismillah, keluar rumah bismillah. Kadang-kadang kita bismillah ini mentang-mentang perkara yang mudah, ya, kadang-kadang kita lupa nih yang mudah-mudah, yang kecil-kecil ini. Padahal keberkahannya banyak. Jadi bayangkan Pak, amalan kita terputus keberkahannya karena kita tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'asiyan bi fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikuti sunnah Rasul. Rasul tuh kalau mau melakukan apa-apa bismillah, ya. Mau makan baca bismillah. Ini kita kadang-kadang makan nggak baca bismillah, ya. Makan nggak baca bismillah, maka kita makannya kayaknya nggak kenyang-kenyang nih, ya. Makan lagi, pagi kita ketemu apa Pak, nasi uduk, nggak pakai bismillah. Ntar agak siangan dikit ketemu tukang somai, nggak pakai bismillah. Agak siangan dikit ketemu tukang bakso, nggak pakai bismillah lagi. Jadi kayaknya, ya. Nah kalau makan itu ya kita jangan lupa lah ya, bismillahirrahmanirrahim. Idh kana yabda'u rasailahu wa kutubahu lil muluki wal umara'i bil basmalah. Nah Rasulullah SAW itu ngirim surat pakai bismillah. Ngirim surat Rasulullah ketika pindah ke Madinah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Nah beliau ini kirim surat, ya, ke Persia, kirim surat ke Romawi, kirim surat ke Mukaukis Mesir, semuanya dikirimin surat dan ditulis di situ bismillah. Ya, jadi bismillah ada terus. Termasuk termasuk juga dulu ketika Rasulullah SAW diboikot, ya. Diboikot Rasulullah SAW oleh orang-orang musyrik, oleh orang kafir di Mekah. Nah itu perjanjiannya ditempel di Ka'bah ada tulisan bismillah. Perjanjian itu bertahun-tahun ditempel di dalam Ka'bah. Ya, ketika akan mau diberhentikan itu Pak, perjanjian tersebut, lalu dicek tuh tulisan tersebut. Nah semuanya itu dimakan oleh rayap tuh, tulisan perjanjian pemboikotan terhadap Rasulullah dan umat Islam saat itu. Semuanya ditulis rayap, dimakan rayap kecuali tulisan bismillah. Nah, jadi bismillah ini barakah. Jadi awali kegiatan kita dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini lil musahabah awil isti'anah ala wajhi tabarruk. Ya, fungsinya adalah untuk memohon pertolongan, ya, sebagai bentuk tabarruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah, kita tahu bahwa Allah adalah pencipta kita, ya, yang mengadakan alam semesta ini, War-Rahman Al-Mun'imu bijalailin ni'am, yang memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat-nikmat yang besar. Allah berikan kepada kita nikmat sehat, Allah berikan kepada kita nikmat iman, Allah berikan juga kepada kita nikmat akal, Allah berikan kepada kita nikmat mendengar. Itu namanya Ar-Rahman. Tapi ketika nikmat itu diberikan oleh Allah lebih, nah, istilahnya daqaiqun ni'am. Orang lain dikasih iman, kita juga dikasih iman. Cuman alhamdulillah kita dikasih tambahan imannya Pak. Ya, saudara-saudara kita yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalau ditanya Allah ada apa enggak? Ada. Beriman enggak? Beriman. Sholat enggak? Nah itu belum tentu sholat, tapi dia tetap beriman enggak? Dia tetap beriman, tidak keluar dari keimanannya. Dia dapat rahmannya Allah, tapi dia tidak mendapatkan rahimnya Allah. Apa rahimnya Allah? Ziyadatul iman, tambahan keimanan. Ketika dia yakin Allah penciptanya, Allah yang menjadikan alam semesta ini, dia beriman, tapi setelah itu juga dia beramal soleh.
dia langkahkan kakinya ke masjid, dia duduk di majelis ilmu, dia perbanyak istighfar, dia perbanyak zikir, dia perbanyak silaturahmi. Nah, maka itu namanya ziyadatul iman, tambahan keimanan. Yang ini adalah Ar-Rahim. Orang dikasih uang, banyak yang dikasih uang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi ada orang menggunakan uang itu di jalan kemaksiatan. Nah, orang yang mendapatkan rahim Allah, dia dapat uang, dapat rezeki digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau Ar-Rahman itu nikmat Allah yang Allah berikan kepada siapapun, Pak. Kepada siapapun dan kepada apapun. Allah berikan pada orang mukmin, Allah berikan pada orang kafir, Allah berikan kepada orang muslim, Allah berikan kepada non muslim, Allah berikan kepada manusia, Allah berikan kepada jin, Allah berikan juga kepada binatang, tumbuhan. Ar-Rahman. Nah, tapi kalau Ar-Rahim tidak semuanya mendapatkannya. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah masih memberikan kepada kita ya, nikmat untuk bersujud pada Allah, ya nikmat untuk beristighfar, ya nikmat untuk bersilaturahmi. Alhamdulillah. Makanya kita ada ke masjid ini, Pak, hadirkan niat yang banyak. Al-umuru bimaqasidiha. Ya, segala urusan perkara itu bergantung kepada niatnya. Jadi kalau niat berangkat ke masjid, niatnya jangan cuma niat sholat. Ya, di kitab Al-Asbah wan Nadhair disebutkan bahkan para sahabat itu bisa berniat ke masjid dengan 25 niatan. Niat sholat, ya, niat silaturahmi karena kita ketemu dengan sahabat-sahabat kita, para jamaah yang lainnya. Niat apa lagi? Niat amar ma'ruf nahi mungkar. Niat apa lagi? Niat kalau misalnya ada sampah kita ambil sampahnya. Niat, banyak niatnya tuh para sahabat itu. Nah, jadi insya Allah kita mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Wallahu a'lam bishawab. Falhamdulillahil qadimil awwal wal akhiril baqi bila tahawulin. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdu syar'an fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisababi kaunihi mun'iman. Nah, secara syariat, pujian itu adalah satu perilaku yang menjelaskan tentang bentuk pemuliaan. Ya, kepada siapa? Kepada Dia yang memberikan nikmat, karena Dia memberikan nikmat kepada kita. Coba cek, Pak, nikmat kita tuh, Pak. Ditantang kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kita bisa hitung, Pak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk mengkalkulasikan, menghitung semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Tidak mampu kita menghitung. Ya. Selama ini kan kita anggap nikmat itu kalau sehat. Enggak juga, Pak. Sakit pun nikmat. Ya. Selama ini kita menganggap kaya itu nikmat. Enggak juga. Enggak punya duit juga nikmat. Jadi sebenarnya kalau kita fahami betul bahwa apa yang terjadi, apa yang dilakukan Allah kepada kita, itu semuanya tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita, Pak, melangkahkan kaki ke masjid itu kan kita butuh nikmat Allah. Mohon maaf nih kalau misalnya Allah cabut salah satu saraf kita aja, kejepit misalnya. Kejepit. Nggak bisa ngapa-ngapain kita, Pak. Ya, tapi kalau ada orang saraf kejepit juga itu nikmat. Kenapa? Allah istirahatkan dia dan dia bisa beribadah dengan cara yang lainnya. Jadi kalau yang sehat berangkat ke masjid, yang sakit diem aja udah ibadah. Sabar saja sudah ibadah. Kalau yang sehat itu dia harus gunakan kesehatannya, berangkat ke masjid, nyari uang, apa segala macam, harus gerak supaya bisa jadi ibadah. Karena syukur itu harus bergerak. Tapi kalau orang dikasih sakit sama Allah, di rumah aja udah nggak usah kemana-mana, itu sudah ibadah, Pak. Aduh, saya lagi diuji sama Allah dengan penyakit, udah di rumah tuh tiduran. Astagfirullah, nggak bisa ke masjid, pengen ke masjid, tapi dia dapat pahala. Dapat pahala ke masjid nggak? Pengen ke masjid, Pak.
tapi nggak bisa, nggak mampu. Ya Allah pengen ke masjid, tapi nggak mampu ke masjid ya Allah. Dapat pahalanya nggak? Dapat, karena niatannya ada. Makanya ada ya riwayat niyatul mukmin khairum min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik dibandingkan amalannya. Ada banyak orang punya niatan baik tapi tidak bisa melakukannya. Tapi kalau niatannya betul-betul lillahi ta'ala, dia dapat pahala itu. Jadi sehat nikmat, sakit juga nikmat, kaya nikmat, susah juga nikmat. Dan kita tidak bisa lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba hitung tuh bapak-bapak, dari awal duduk nih di majelis ini sampai detik ini berapa kali ngirup nafas? Ada yang ngitung nggak? Coba ngitung sehari ini dari kemarin dah sampai sekarang. Nggak kehitung. Coba ngitung dari awal kita dilahirkan ke muka bumi, berapa kali kita bernafas? Nggak ada yang bisa ngitung, Pak. Sekarang kita kalau ke mana? Ke rumah sakit tuh beli oksigen, Pak, ya. Zaman Covid tuh berapa oksigen tuh, Pak? Oksigen tuh kan kemarin sempat langka tuh, harganya juga lumayan tuh. La haula wala quwwata illa billah. Nah, makanya kita ucapkanlah alhamdulillah. Maka pujian itu adalah sebagai bentuk ya memuliakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita. Harus kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah dikasih mata bisa ngelihat. Alhamdulillah ya Allah dikasih akal. Alhamdulillah ya Allah tangan masih gerak. Alhamdulillah ya Allah jari-jari ini masih bisa kita gerakkan. Alhamdulillah ya Allah perut ini masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Kalau sudah alhamdulillah, jangan cuman memuji Allah, harus ada amalan berikutnya. Yaitu setelah memuji kita bersyukur. Apa itu syukur? Sarfun ni'am ila iradatil mun'im. Mengarahkan semua nikmat yang tadi kita ucapkan alhamdulillah kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lisannya berzikir, hatinya meyakini ya tentang kekuasaan Allah, lalu anggota tubuhnya mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdillahi fahuwa ajzam. Setiap amalan atau setiap perkataan tidak diawali dengan mengucapkan alhamdulillah, maka perkataan tersebut terputus. Ya. Tadi riwayat sebelumnya bismillah. Jadi ada riwayat setiap amalan jika tidak diawali dengan bismillah terputus. Nah, di sini jika ada satu perkataan tidak diawali dengan mengucapkan alhamdulillah, maka terputus juga keberkahan. Nah, oleh karena itu kita seringkali mengawali majlis dengan ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Nah, alhamdulillah ini menjadi rukun, Pak, dalam khutbah Jumat. Jadi jangan sampai kita khutbah Jumat 1 jam menggelegar kemana-mana lupa alhamdulillah. Nggak sah. Jadi harus ada alhamdulillah. Ya, jadi versi pendek aja kalau bapak-bapak mau jadi khatib gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, udah tuh. Dapat tuh 2 rukun tuh. Ada alhamdulillahnya, ada salawatnya. Ya. Adapun syahadat sebagian mengatakan rukun, sebagiannya tidak. Ya, tidak disepakati soal syahadat apakah dia rukun, tapi yang disepakati alhamdulillah dan salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa arkanul hamdi khamsatun. Adapun rukun pujian itu ada 5. Pertama, hamidun, yang memuji. Siapa yang memuji? Kita nih, Pak. Ya, kita harus puji Allah Subhanahu wa taala, al-qailu li lafzil hamdi, yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memuji? Kita, bangsa jin, tumbuhan, hewan, malaikat. Di sana ada namanya Baitul Ma'mur. Dari awal diciptakan alam semesta ini ada namanya Baitul Ma'mur. Kita sempat pernah bahas. Baitul Ma'mur itu tempat para malaikat berzikir, mensucikan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Masuk setiap harinya 70.000 malaikat.
Setiap hari 70.000 malaikat masuk. Nah, selesai di hari itu keluar tuh 70.000 diganti dengan 70.000 yang lainnya. 70.000 masuk. 70.000 yang sudah keluar nggak bakal masuk lagi sampai nanti alam semesta selesai. Nggak masuk lagi. Jadi 70.000 tuh baru terus Pak. 70.000, 70.000, 70.000. Nah 70.000 yang keluar kemana lagi? Ya ada, tapi nggak masuk lagi di situ. Jadi berapa tuh hitung berapa jumlah malaikat? La haula wala quwata illa billah. Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita kenal nanti ya para malaikat tuh yang disebutkan saja Pak, yang nggak disebutin banyak. Ya, banyak tugas-tugas yang tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan beberapa saja. Jadi ada malaikat yang kerjaannya ya yaitu berzikir saja. Berzikir aja udah. Ya memang semuanya juga zikir gitu. Tapi ada yang tadi di Baitul Ma'mur masuk keluar, ya masuk keluar udah gitu aja terus. Nah, termasuk juga ada malaikat yang mencari majelis zikir. Ya, ini kita nggak ngelihat aja, Pak. Jadi setiap ada majelis zikir ada para malaikat kumpul. Ada malaikat sayyahin. Jadi mereka tuh kerjaannya nyari majelis zikir, majelis ilmu. Kalau ketemu malaikat tuh satu majelis zikir, majelis ilmu, dia panggil teman-temannya yang lain. Halummu ila hajatikum. Kesini. Ketemu nih kita tempat yang kita cari-cari. Dipanggil semuanya malaikat itu, kumpul semuanya di majelis itu. Cuman kan kita nggak ngelihat. Emang ini ujiannya iman tuh Pak. Kalau pahala kelihatan rame di masjid Pak. Ya. Kalau pahala majelis ilmu itu kelihatan, kayaknya nggak bakal ada yang sempat orang tidur udah nggak sabar gitu. Mungkin sebelum subuh tuh udah nggak sabar pengen sholat subuh berjamaah. Mungkin jam 3 udah siap-siap. Itu kalau misalnya diumumin oleh Pak Haji Ain, insya Allah subuh ini akan ada bagi-bagi sembako. Siapapun yang sholat berjamaah dapat sembako, dapat uang 500.000. Kira-kira rame? Ya, insya Allah. Nah makanya inilah ujian keimanan Pak. Justru nggak kelihatan pahalanya itu, masih abstrak, kita nggak tahu modelnya kayak bagaimana. Makanya Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalau orang tahu betapa besar keutamaan azan, lau ya'lamun nas ma fin nida, keutamaan azan, keutamaan wa fi shaffil awal, dan berada di saf pertama, ya, kemudian mereka tidak mendapatkan itu, maksudnya nggak bisa azan, akhirnya nggak bisa berada di saf pertama dan harus menggunakan qur'ah. Ya, qur'ah itu maksudnya apa tuh? Diundi. Jadi saking semuanya tahu tuh keutamaannya, semuanya pada pengen azan. Kalau semuanya pengen azan kan nggak beres. Siapa dong yang azan? Maka butuh diundi. Semuanya pengen ada di saf pertama. Saking tahu betapa besar keutamaan saf pertama. Ya udah undi aja deh. Tapi kan alhamdulillah kita ini nggak pakai undian Pak ya. Di masjid ini belum sampai kita pakai undian. Bahkan kalau kosong aja, ayo maju. Ya, kalau kosong Pak, maju aja sendirian Pak. Al-ithar fil ibadati mamnu. Ya, jadi ithar mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah tuh makruh. Ya, nggak boleh makruh. Jadi kalau ada yang kosong nggak usah nawarin orang lain, kita maju aja duluan. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi rukun pujian itu pertama hamidun, yang mengucapkannya, dan itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang konsisten zikir itu malaikat. Yang konsisten zikir itu binatang. Yang konsisten zikir itu adalah tumbuhan. Bangsa jin dan manusia enggak konsisten zikirnya. Ya, jin dan manusia enggak konsisten zikirnya. Ini kayak kita aja Pak, ada kalanya kita zikir, ada kalanya kita enggak zikir. Lagi sholat aja kadang-kadang kita ngucap doang. Banyak. Ya. Kadang-kadang nggak connect juga sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu agak mending daripada yang nggak sholat. Yang nggak sholat Pak. Zikir itu kata Imam Nawawi ada 3 orang tuh model zikir. Yang paling afdal lisannya berzikir, hatinya juga connect kepada Allah. Itu bagus, itu afdal. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngucap nih Pak, lisan yang ngucap, hatinya juga connect ke Allah. Itu paling afdal. Tapi untuk sampai ke situ ya memang enggak mudah. Ada level di bawahnya itu.
Ya, hatinya connect, meskipun lisannya tidak berzikir, diem aja dia, tapi hatinya connect tuh ke Allah tuh. Bagus nggak itu? Ya itu bagus juga. Nah, yang ketiga, ngucap, berzikir dia, lisannya berzikir, tapi hatinya nggak, hatinya kemana-mana. Kita lagi sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, pikirannya kemana-mana. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, pikirannya kemana-mana. Nah, tapi masih agak mending Pak dibandingin yang enggak ngucap enggak, connect enggak. Ya, mudah-mudahan nih kita termasuk hamba Allah yang paling minimal, kalaupun kita kadang-kadang lepas gitu ya, lagi sholat lepas, ingat apa, balikin lagi, jangan diterusin ngehayal tuh. Diterusin ngehayalnya, jangan Pak, balikin lagi, hilang lagi, balikin lagi, hilang lagi, balikin lagi. Yang kedua, wa mahmudun. Kemudian rukun kedua adalah yang dipuji. Yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Mustahaqqun lillah. Pujian itu hanya milik Allah, hanya diberikan pada Allah, karena pujian kita kepada sesama itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapak dipuji, oh bapak ini baik ya, bapak ini baik ya, bapak ini derbawan ya, bapak ini hebat ya. Itu pujian-pujian yang sebenarnya kehebatan seseorang, kebaikan seseorang itu datang dari takdir Allah. Datang dari takdir Allah. Bapak soleh ya. Nah, kesolehan kita pun itu bukan ciptaan kita, itu ciptaan Allah. Jadi apa yang kita lakukan diciptakan oleh Allah. Bagaimana mungkin kita berbangga diri terhadap sesuatu yang bukan milik kita, yang bukan diciptakan oleh kita? Maka alhamdulillah, segala pujian itu hanya untuk Allah. Kalau nanti kita dipuji, kita ucapkan alhamdulillah. Antum ini masya Allah ya, baik antum nih, soleh antum nih, alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan menganggap iya aneh emang soleh, bukan itu. Bukan, maksudnya alhamdulillah, pujian yang engkau sampaikan itu hanya milik Allah, karena hakikatnya kesolehan saya itu datang dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya kita mengucapkan alhamdulillah. Jadi mengarahkan pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mahmudun bihi. Kita memuji dengan apa? Al-lisan, dengan lisan secara zahir, wa mahmudun alaihi, dan apa yang dipuji an-ni'mah wa ghairuha, nikmat Allah yang kita puji. Dan kita tahu tidak ada yang Allah berikan kecuali di dalamnya nikmat, bahkan untuk sesuatu yang kita anggap nggak enak, ya kan kita kebanyakan ngedumel Pak, betul nggak? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu memang sering berkeluh kesah. Jadi kalau dapat masalah tuh keluh kesahnya keluar. Waduh ini jadi begini nih, waduh nggak enak nih, waduh. Jadi semuanya serba waduh. Ya. Idza massahu syarru jazu'a. Jadi kalau dapat sesuatu yang menurut kita nggak enak tuh, waduh, kelimpungan kita, ngeluh kemana-mana. Wa idza massahu khairu manu'a. Kalau dapat kebaikan dia diem-diem aja. Khawatir dipinjemin duit nanti, diem-diem aja dah. Harusnya dibalik Pak. Jadi kalau kita dapat masalah udah diem aja, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat kebaikan, tahaddus bin ni'mah, berbagi. Ya, ungkapkan kebaikannya, bagi-bagi. Gitu. Jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi kadang-kadang itu kita membenci sesuatu padahal itu ada hikmah kebaikan di dalamnya. Juga sebaliknya, kadang-kadang kita mencintai sesuatu padahal di dalamnya juga ada ujian. Nah, jadi sekarang ini kita menghadapi sesuatu yang nggak enak itu, bisa jadi nanti kita baru tahu tuh hikmahnya setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Ya. Ada orang misalnya nggak jadi nikah, harusnya nikah nih dengan si fulan bin fulan, nggak jadi, ngeluh dia, marah dia, ngambek mungkin, mempertanyakan pada Allah. Tapi kalau dia ridho, dia tunggu. Ternyata beberapa tahun kemudian dia dikasih jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah ketika ditanya, enak mana, yang dulu atau yang sekarang? Oh enakan yang sekarang, untung dulu nggak jadi. Kan? Untung dulu nggak jadi. Nah, jadi kita baru tahu hikmahnya nanti di depan tuh Pak. Ya dulu kalau masih ingat bapak-bapak, dulu saya pernah ada cerita itu yang seorang menteri sama rajanya ya. Menteri dan raja akrab gitu. Setiap hari Jumat itu dia melakukan perburuan gitu ya. Hobinya ngeburu gitu ya. Ke hutan berburu. Nah suatu saat masuk ke hutan berburu, nah si rajanya ini jatuh dari kudanya terpelanting. Terus akhirnya salah satu jarinya nih yang kecil sedikit ada aibnya, jadinya terluka. Ya, terluka lah gitu. Nah saat terluka itu kata menterinya nih orang soleh, orang baik. Kata menterinya, sabar ya raja, ini yang terbaik dari Allah. Allah itu pasti memberikan yang terbaik bagi hambanya, udah sabar aja dah gitu. Raja nggak seneng digituin Pak. Ya kan raja itu kebanyakan kalau dia nggak seneng bawaannya pengen. Akhirnya menterinya nih teman dipenjarain gara-gara dia nggak suka. Jangan digituin dong, saya nggak suka. Gitu. Akhirnya dipenjarain tuh. Pulang ke istana tuh si menteri dipenjarakan karena ngomongnya nggak enak. Sabar. Emang gampang apa sabar? Saya kesakitan nih, kira-kira begitu. Ya sudah, udah sembuh tuh dia tuh. Ya, tapi masih ada bekas lukanya itu masih ada. Dia berangkat sendirian karena menterinya di penjara, tinggalin kan. Dia berangkat sendirian masuk ke hutan yang bukan wilayahnya. Yang ngerti wilayah itu ya mungkin menterinya. Ya, tapi kira-kira masuk aja ke wilayah yang bukan wilayahnya, ternyata di situ ada orang para penyembah berhala. Para penyembah berhala. Ya, kebenaran mereka lagi berkurban. Yang dikurbanin bukan unta, yang dikurbanin bukan ayam, bukan kambing, bukan domba. Yang dikorbanin adalah manusia. Jadi kebenaran lagi berkurban, muncul nih raja nih tanpa pasukan, tanpa ajudan, masuk, tangkap aja sekalian. Dilihat badannya bagus, koker, tinggi, proporsional. Siap nih kita sembelih, siap. Tapi orang-orang mereka juga kalau mau nyembelih, mereka cek dulu, jangan sampai ada aibnya. Dicek dulu Pak sebelum disembelih. Dilaporkan ke pemimpinannya, ini pemimpin, ini orang ini keren sih, badannya tegak sih, tapi ini ada aibnya nih, tangannya nih, bekas luka nih. Bagaimana? Nggak bisa kita jadiin kurban, udah lepasin aja. Nah, akhirnya dilepasin Pak. Keluar dia dari tempat itu sambil berlari, ya Allah, alhamdulillah, untung kemarin saya jatuh. Untung kemarin jatuh. Gitu. Untung kemarin jatuh. Jadi itu hikmahnya tuh. Buru-buru dia balik ke menterinya, dia tanya menterinya, "Menteri, betul apa yang kau sampaikan? Apa yang ditetapkan oleh Allah itu yang terbaik buat hamba-hambanya. Saya tahu hikmahnya, tapi saya nggak tahu apa hikmahnya ya, kenapa engkau di penjara itu? Kira-kira ada hikmahnya nggak ya?" Maka dibilang oleh si menteri ini, "Wahai raja, kalau saya nggak di penjara, hari ini juga saya bareng sama raja masuk ke hutan itu." Ya, raja enak kemarin habis jatuh ada aibnya, ya saya kan enggak. Saya yang disembelih maka ya raja. Jadi, nah coba kita lihat tuh yang kayak begitu. Jadi apa yang terjadi pada kita meskipun awalnya terlihat nggak enak, awalnya terlihat menyakitkan, insya Allah itu yang terbaik. Termasuk juga dalam urusan penyakit, mungkin juga bapak-bapak ya ada yang diuji dengan penyakit. Bisa jadi itu yang terbaik yang Allah berikan, dan itu adalah ladang amal, pahala, tabungan, investasi di hari kiamat nanti. Makanya ada riwayat yang disebutkan itu betapa besar ya pahala orang yang sakit kalau dia sabar. Ya, saking besarnya itu orang pengen sakit lagi kalau tahu tuh Pak. Ya, kalau tahu betapa besarnya pahala dari sabar menghadapi sakit. Ya udah dah saya sakit aja terus. Makanya dulu ada perempuan datang ke Rasulullah, "Ya Rasul, saya tuh punya penyakit. Kalau kambuh, saya tuh bisa buka baju ya Rasul." Jadi kalau kambuh itu nggak sadar bisa buka baju. Rasul nanya, "Kamu ini mau sembuh?" Bisa langsung sembuh. Tapi apakah kamu mau bersabar dengan penyakit ini lalu Allah memberikan nikmat yang begitu besar untukmu? Akhirnya dijawab oleh sahabat ini, "Ya Rasul, nggak apa-apa deh saya sakit, yang penting saya dapat banyak keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi dia memilih sakit untuk mendapatkan pahala itu.
Tapi dari sini jangan sampai juga bapak-bapak ngedoa supaya sakit. Artinya kalau Allah takdirkan kita sakit, ayo kita bersabar gitu. Tapi tetap minta sehat. Afdal minta sehat. Kenapa? Ya, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah, ya, ahabbu ilallah minal mu'min adh-dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih Allah sukai. Nah, kalau semuanya sakit, ntar jihad siapa yang jihad? Lo semuanya sakit, ntar siapa yang bangun masjid? Jadi tetap Allah berikan takdir kita itu macam-macam. Ada yang ibadahnya dengan sehat, ada yang ibadahnya dengan sakit, ada yang ibadahnya dengan kekayaan, ada yang ibadahnya dengan kesusahan. Semuanya ibadah dan semuanya baik bagi hambanya. Ya Pak ya? Allahu a'lam bishawab. Wasighatun. Nah, adapun sighah pujian itu yang paling afdal, ya. Allahumma lakal hamdu hamdan yuafi ni'amaka wa yukafi'u mazidaka, atau alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Mungkin pernah dengar bapak-bapak ya. Jadi pujian tuh banyak Pak. Jadi kalau kita mengucapkan pujian yang sighatnya seperti tadi, lafaznya seperti tadi, kita mengumpulkan pujian dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir. Pujian manusia masuk, pujian para jin masuk, pujian malaikat masuk dengan ungkapan tadi, alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pujiannya, ya, menyempurnakan nikmat-nikmatnya dan mencukupi, ya, tambahannya. Wallahu a'lam bishawab. Lillahi, jadi pujian itu milik Allah. Al-Qadim, Al-Qadim itu sifat Allah. Alladzi la bidayatalah, ya, Allah yang tidak ada awalan. Wala iftitaha liwujudihi, ya, keberadaan Allah itu tidak ada awalnya. Ini kemarin ya sempat kita bahas ya. Al-awwalu, Allah itu al-awwal, maksudnya apa? Qabla kulli syai', sebelum adanya sesuatu Allah sudah ada. Fala bidayata lillahi ta'ala, tidak ada awalnya. Jadi kalau kita kan ada awalnya, Allah tidak ada awalnya. Al-akhiru, Allah juga punya sifat akhir, maksudnya akhir. Alladzi la nihayata liwujudihi, keberadaannya tidak ada akhirnya. Kalau kita kan ada ujungnya, ada akhirnya. Kita ada awalnya dan kita ada ujungnya. Kalau Allah, keberadaan Allah, ya, itu tidak ada awalnya dan tidak ada ujungnya. Itu bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat al-baqi. Al-baqi kalau seringkali diartikan secara harfiah yang langgeng. Ya, tapi yang dimaksud di sini al-baqi ad-daim, ya, yang selama-lamanya. Kalau kita enggak selama-lamanya, ada batasannya. Kita dikasih sehat tapi enggak selamanya sehat. Kita dikasih sakit tapi enggak selamanya sakit. Kita dikasih umur tapi enggak selamanya berumur. Ya. Itu jadi kita itu tidak terikat dengan selama-lamanya. Hanya Allah yang selama-lamanya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua selain Allah itu rusak dan binasa. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang selama-lamanya. Allah bila tahawulin. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala, eksistensi Allah Subhanahu wa taala bila tahawulin. Maksudnya min ghairi taghayyurin wala tabadulin, tidak ada perubahan, tidak ada proses. Kalau kita ini Pak ada proses. Kan dulu dari benih, ya, kemudian kita lahir masih bayi. Tumbuh gede, nyari kerja, terus kita pensiun, terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tuh ada proses Pak, namanya taghayyur wa tabadul. Ya, ada perubahan. Dari kecil menjadi besar, dari besar menjadi kecil, dari awalnya kulitnya kenceng jadi kendor, gitu ya. Ada perubahan. Tapi kalau Allah dari awal, Allah yang tidak ada awalnya tadi sampai nanti yang tidak ada akhirnya, Allah ya seperti itu. Tidak ada prosesnya, nggak ada prosesnya. Allah tuh dari awalnya nggak bisa, terus beberapa tahun kemudian Allah bisa, beberapa tahun kemudian Allah mulai berkurang kemampuannya, nggak ada. Hasya lillah. Jadi mustahil bagi Allah ada sifat seperti itu.
Jadi beda banget Pak ya antara kita dengan Allah. Jadi Allah mah udah dari dulunya begitu. Ya, kekuasaannya tidak berkurang. Ya. Ya. Fasubhanahu wa ta'ala yughayyiru wa la yataghayyar. Allah itu yang merubah. Ya, Allah itulah yang merubah dan Allah tidak berubah. Kalau kita sekarang ya, dalam keadaan tertentu kita bisa merubah, tapi dalam keadaan tertentu kita tidak bisa merubah. Jadi sehebat apapun kita pengen umurnya panjang. Olahraga gitu ya. Tiap pagi kita olahraga. Ikhtiarnya bagus, Pak. Ikhtiarnya bagus, alhamdulillah, dan kita harus ikhtiar seperti itu. Olahraganya dijaga, makannya dijaga, gitunya, kesehatannya betul-betul dijaga. Tapi kalau udah waktunya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, balik nggak? Balik juga. Ya Pak ya. Nah kalau Allah Subhanahu Wa Taala, kita kan tadi ingin merubah tubuh kita supaya panjang nih usianya. Ikhtiarnya begitu. Tapi kalau sudah ditetapkan oleh Allah umurnya sekian, ya sudah kembali. Ya. Jadi kita memang bisa berusaha, tapi tetap ketentuannya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kalau Allah nggak begitu, ya Allahu Taala yughayyiru wa la yataghayyar. Allah yang merubah, tetapi Allah tidak berubah. Kalau kita berubah-ubah, ya. Idzil mutaghayyiru huwal makhluq lal khaliq. Nah, makhluk itu punya sifat itu tadi berubah-ubah. Kalau khalik enggak. Jadi kalau ada Tuhan yang berubah-ubah gitu, yang berubah-ubah prosesnya karena dia dulu diproses dari sekian tahun bertapa, ya itu sih bukan Tuhan namanya. Ya. Jadi Tuhan itu syaratnya adalah tidak berubah dari awal. Ya. Falladhi yataghayyaru yahtaju ila ma yataghayyaru ilaihi. Karena yang berubah itu membutuhkan sesuatu yang ya merubahnya. Wa yatakammalu bidzalika, kemudian sampai pada titik sempurna. Wal ihtiyaj. Nah, makhluk itu butuh, sifatnya punya kebutuhan, tapi Allah enggak butuh. Allah enggak butuh apapun, Allah enggak butuh makhluk. Kalaupun Allah menciptakan makhluk, ya tujuannya Allah hanya ingin memberikan nikmat kepada kita. Kalau nggak ada alam semesta ini, kita nggak diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, udah nggak ada apa-apa aja, kosong. Kita tidak merasakan apa-apa. Tapi Allah dengan kasih sayangnya menciptakan kita, memberikan kepada kita nikmat umur, lalu kita bisa merasakan apa itu sehat, apa itu hidup yang lapang. Nanti insya Allah kita dikumpulkan oleh Allah di surga. Nanti kita menikmati bagaimana indahnya surga. Kalau Allah nggak ciptain, kita nggak menikmati itu, Pak. Ya, nanti kalau udah di surga gimana, Pak? Kita ketemu lagi nggak nih? Hah? Insya Allah, Pak ya. Nanti kita reuni lagi, reuninya di mana? Kaplingnya nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah suuzon nama Allah. Nih kayaknya saya ke neraka nih. Jangan pernah suuzon. Pokoknya walaupun dosa kita banyak, kita ampun, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan husnuzon pada Allah. Insya Allah Allah akan menyelamatkan kita. Walaupun amal kita nggak bagus-bagus amat, walaupun amal kita kadang-kadang bercampur dengan ria, dengan ujub, dengan sum'ah. Ya. Kalau hubungan kita dengan Allah, insya Allah Allah itu maha baik. Yang penting sebelum meninggal kita harus banyak-banyak minta maaf sama sesama, Pak. Ya, karena kalau udah masa sama itu yang kita khawatirkan, khawatirnya dia tidak memaafkan. Makanya penting silaturahmi itu. Ya. Ada satu riwayat kalau ada orang dipersaksikan oleh 4 orang tetangganya, ya, termasuk orang yang baik, ya, maka berhusnuzonlah bahwa dia dianggap ahli surga. Jadi kalau ada orang meninggal tetangganya, ini orang baik banget, masya Allah. Yang lain bilang, masya Allah, ini orang masya Allah deh, ini orang nggak pernah. Itu semua orang kayak begitu, apalagi lebih dari 4. Fa'lam annahu min ahlil jannah. Berarti orang ini bagus hubungan dengan sesama dan dia ahli surga. Husnuzon aja, husnuzonnya dia ahli surga. Kalau dipersaksikan oleh tetangganya lebih dari 4 orang, apalagi lebih dari itu, kan gitu. Jangan sampai kita jadi orang keberadaannya bikin bubar majelis. Jangan sampai kita jadi orang
Yang kalau sakit orang alhamdulillah. Kemana si fulan sakit? Masya Allah, kenapa nggak dari dulu? Nggak dari dulu. Astagfirullahaladzim. Nah itu ya, kayaknya Masya Allah. Wa naqsu 'ala Allahi muhal. Dan kurang itu hanya ada pada diri makhluk. Adapun pada Allah mustahil. Mustahil Allah itu punya sifat kurang. Kita ini dari wajah aja kurang, ya enggak Pak? Kurang ganteng misalnya kan. Badan mungkin kita kurang tinggi, ya kan? Dari sifat mungkin kita kurang baik. Mungkin kita kurang banyak kurangnya kita Pak. Tapi kalau Allah semuanya serba maha. Ya, serba maha Allah Subhanahu wa taala. Fadzatullah la tataghayyar wa la tatabaddal. Maka zat Allah Subhanahu wa taala tidak berubah, tidak berproses. Wallahu a'lam bishawab. Faidatun al-asya'u ala arba'ati aqsam. Nah, maka sesuatu ini ya ada 4 jenis. Sesuatu ini ada 4 jenis. Pertama, al-qismul awal la awwala lahu wa la akhira lahu wa huwa Allah taala. Pertama, zat yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada selain Allah tuh pasti enggak ada awalnya ya, tapi ada akhirnya. Tapi kalau Allah enggak ada awalnya, enggak ada akhirnya. Gimana ngebayanginnya? Enggak usah pusing-pusing ngebayangin, khawatirnya nanti pikirannya aneh-aneh ya. Karena kita itu dibatasi akal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita secanggih-canggihnya handphone, ya Pak ya? Kita bikin nih handphone nih, ya kan yang bikin manusia tuh. Tuh handphone canggih enggak Pak? Canggih. Ya, kadang-kadang bisa lebih canggih dibandingkan kita yang bikinnya kan gitu. Handphone tuh canggih, tapi secanggih-canggihnya handphone enggak bisa mikirin penciptanya. Bisa enggak? Handphone mikirin penciptanya. Ini kayaknya orang Korea nih yang bikinnya di dalam tuh. Dia enggak mikir Pak. Ya, dia hanya melakukan apa yang sudah diprogram saja, tapi dia nggak bisa mikirin penciptanya. Kita juga sama. Kalau akal kita mikirin Allah berlebihan dalam pengertian bukan hak kita untuk memikirkan Allah, apalagi dalam zatnya. Siapa yang menciptakan Allah? Bisa konslet Pak kita. Akal kita nggak naik, nggak sanggup. Nah makanya ada zat yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, yaitu Allah. Yang kedua, syai'un lahu awwalun wa akhirun. Sesuatu yang ada awalnya dan ada akhirnya. Dan itu adalah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, dari bangsa jin, dari bangsa manusia dan yang lainnya. Jadi ada awalnya, ada akhirnya. Kayak kita ada awalnya lahir, lalu kemudian kita meninggal. Yang ketiga, syai'un laisa lahu awwalun wa lahu akhirun. Sesuatu tidak ada awalnya, tapi dia ada akhirnya. Ada apa tadi? Tidak ada awalnya, tapi ada akhirnya. Apa itu? Adamul khalqil azali. Ketiadaan makhluk di alam azali. Alam azali itu sebelum terciptanya alam semesta semua. Kosong aja, melompong Pak, yang ada cuma Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya alam azali. Ya. Alam azali itu tidak ada awalnya, tapi ada akhirnya. Ada akhirnya kapan? Berakhirnya alam azali dengan diciptakannya kita. Ya, jadi alam azali itu kosong aja. Kan kita sebelum ada ini semuanya makhluk ini kosong semuanya. Hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberadaan hanya ada Allah itu namanya alam azali. Alam azali. Tapi alam azali itu sekarang sudah tidak ada dikarenakan Allah sudah menciptakan alam semesta. Jadi tidak ada awalnya, tapi ada akhirnya. Nah. Yang keempat, syai'un lahu awwalun wa laisa lahu akhirun. Sesuatu yang ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Ada awalnya. Surga itu diciptakan oleh Allah, pasti ada awalnya. Neraka itu diciptakan oleh Allah, pasti ada awalnya. Nah, tapi disebutkan di situ walaisa lahu akhirun, tapi tidak ada akhirnya. Surga dan neraka tidak ada akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, tapi kelanggengan surga dan neraka itu tidak seperti langgengnya Allah. Ini harus kita pahami ya. Karena tidak ada yang lebih langgeng dibandingkan Allah.
Tapi Allah menjanjikan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa surga itu selama-lamanya. Kalau kita masuk surga udah nikmatin aja, udah di surga selama-lamanya. Kapan batasnya? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah mengatakan selama-lamanya. Nah, jadi surga dan neraka ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Nah ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya. Nah, ini yang bisa disampaikan. Yang benar tentunya datang dari Allah, yang keliru dari pribadi saya. Alhamdulillah di belakang sudah disediakan ya. Jadi habis pengajian dipersilahkan Pak ya untuk menikmati hidangan di belakang. Oh, silakan. Astagfirullah itu harus connect dengan Allah gitu. Astagfirullah mengumpulkan gimana? Iya, afdolnya gitu ya. Jadi afdol itu berarti paling utama kalau kita zikir itu sambil connect. Ya, setiap ungkapan itu ada konektivitas masing-masing. Kalau istighfar berarti kan itu kan memohon ampunan pada Allah. Berarti kita connectnya dengan apa? Connect kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Jadi kita sambil astagfirullahalazim, dulu pernah melakukan ini, ya Allah mohon ampun, astagfirullahalazim. Nah, jadi astagfirullah itu mengkonekkan diri kita kepada Allah dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu kalau kita mengucapkan astagfirullah. Kalau kita zikirnya alhamdulillah, maka kita koneknya kepada Allah dengan wasilah mengingat nikmat Allah kan. Alhamdulillah ya Allah dikasih sehat, alhamdulillah keluarga sehat walafiat, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu sambil mikirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih terasa, itu afdol dan itu lebih terasa ya keutamaannya dibandingkan kalau kita astagfirullah. Cepat ataupun lambat nggak masalah, yang penting connect gitu. Tapi kalaupun nggak connect itu masih agak mending daripada yang enggak sama sekali. Ya tentulah afdolnya itu zikir aja. Ya, zikir itu connect hati, connect lisan. Termasuk juga sholawat, bagusnya seperti itu. Tapi memang kadang-kadang Pak ya, kita untuk sampai ke situ ya latihan dulu, nggak apa-apa. Zikirnya mungkin nggak connect, ya udah zikir aja lah. Astagfirullah. Terus sambil mikirin macam-macam. Ya nggak apa-apa itu untuk di awal, tapi insya Allah kalau mudawamah, mulazamah, terus-terusan kayak begitu, insya Allah naik tingkat. Siapa yang bikin kita naik tingkat? Allah Pak. Jadi untuk mengawali mah pertama-tama memang berat. Sama ke masjid juga Pak. Wah ke masjid takut riya gitu. Mungkin awal-awal kita malu gitu, apalagi yang member baru misalnya. Ini member kita udah satu persatu udah resign nih Pak. Nah kalau member baru itu mau ke masjid, mungkin berat awalnya Pak. Aduh malu nih, nggak enak nih. Ya udah kita dukung aja Pak, yang udah istiqomah di sini dukung. Jangan ketemu teman kita yang baru ke masjid, tumben nih ke masjid. Ntar dia dibilang tumben, besok nggak datang lagi. Mungkin untuk awal-awal berat, takut teriak apa segala macam. Udah beramal aja terus Pak. Udah istiqomah aja, udah nggak apa-apa. Mungkin berseliweran, ria, ujub, sum'ah, biarin aja. Nanti kalau kita udah istiqomah, Allah kok yang ngangkat. Allah yang angkat kita. Tok, udah antum tempatnya di sini. Udah setan udah nggak bisa goda kita lagi dengan ria, dengan ujub, dengan sum'ah. Gitu. Kata setan, ria, bodoh amat, itu kan kata kita. Jadi biarin aja sekarang mulai dari zikir biasa meskipun belum connect. Nanti insya Allah diangkat makomnya oleh Allah. Kita yang merasakan suasana spiritual itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak ada yang lain nggak tahu perasaan. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan, yang benar tentunya dari Allah, yang keliru dari pribadi saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.